Perkembangan teknologi di era globalisasi yang modern ini sudah melesat tinggi, entah siapapun dan dimanapun mereka dapat mengakses media teknologi yang sudah canggih dan beragam macam tersedia. Salah satu medianya adalah media internet yang dapat membantu masyarakat atau para pelajar mempelajari ataupun mengetahui informasi seputar kebudayaan, teknologi, dan lain-lain yang ada di Indonesia maupun informasi yang belum diketahuinya. Internet adalah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari suatu lokasi ke lokasi lain di belahan dunia. Dalam internet terdapat berbagai macam informasi, baik yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang tidak. Semua informasi itu dapat diakses lewat internet. Penggunaan internet berkembang dengan pesat. Kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet di warnet atau melalui laptop dengan modem ataupun wireless connect, bahkan lewat HP. Jumlah pengguna internet pun terus bertambah. Berdasarkan penghitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat sekitar 25 juta pengguna internet. Internet adalah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari suatu lokasi ke lokasi yang di belahan dunia. Dalam internet terdapat berbagai macam informasi, baik yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang tidak. Semua informasi itu dapat diakses lewat internet. Penggunaan internet berkembang dengan pesat. Kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet di warnet atau melalui laptop dengan modem ataupun wireless connected, bahkan lewat HP. Jumlah penggunaan internet pun terus bertambah. Berdasarkan perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat sekitar 25 juta penggunaan internet. Peningkatan penggunaan internet diprediksi akan terus meningkat sekitar 25% setiap tahunnya. Departemen Komunikasi dan Informatika mengemukakan sekitar 50% penduduk Indonesia pada tahun 2015 yang diperkirakan berjumlah 240 juta jiwa atau sebanyak 120 juta jiwa diharapkan sudah terhubung dan mampu menggunakan internet. Harapan tersebut sesuai dengan deklarasi World Summit on Information tahun 2003, dengan poin terpentingnya adalah pada tahun 2015 sekitar 50% penduduk di dunia harus memiliki akses informasi yang terhubung dan mampu menggunakan internet. Sebuah data menunjukkan bahwa dari jumlah penggunaan internet di atas rata-rata pengguna internet di perkotaan, 60% adalah di bawah 30 tahun, artinya para pengguna itu adalah anak-anak dan remaja. Internet pun lalu berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan mereka, khususnya para remaja. 2. Pengertian dan kegunaan internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia.
Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon. Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan dukungan software dan hardware yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan ini, satu pihak provider harus memiliki program aplikasi serta bank data yang dapat diakses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. Internet sendiri berasal dari kata international networking yang maksudnya adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan kemudian membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan juga saling bertukar informasi. Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan bagi yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Semua orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja. Jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan perkantoran, tempat berpendidikan, ataupun instansi terkait. Beberapa manfaat internet bagi pelajar antara lain yaitu 1. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan dimanapun setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. 2. Media pertukaran data dengan menggunakan email, netgroup, FTP, dan www World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. 3. Media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang tepat dan penting. 4. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. 5. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. 6. Kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran penjual. Dampak negatif penggunaan internet secara umum adalah sebagai berikut. 1. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat melintasi batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugian sangat besar, sulit pembuktian secara hukum. 2. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. 3. Violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara untuk dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 4. Penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau menginformasikan informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. 5. Carding. Karena sifatnya yang real time, langsung, cara belanja dan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini.
Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. 6. Perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian dan jaringan yang tersedia. Para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Pengaruh internet terhadap perkembangan remaja. Pengaruh internet terhadap perkembangan remaja dapat dilihat lewat 4 parameter, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Perkembangan fisik. Seorang remaja pada masanya mengalami perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Perubahan itu merupakan peralihan dari fisik anak-anak menuju fisik orang dewasa. Fisik seorang remaja bergerak menuju kematangan. Tanda paling mencolok dari perkembangan fisik remaja adalah perkembangan alat-alat genital, baik yang primer dan sekunder. Dalam hal ini, internet dapat merangsang pertumbuhan fisik remaja. Perkembangan kognitif. Para remaja sangat aktif membangun dunia kognitifnya. Mereka sudah mempunyai pola pikir sendiri dalam menanggapi masalah, memilah-milah dan mengorganisir ide-ide, dan menciptakan ide baru. Kemampuan remaja dalam belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa sangat berkembang sehingga mereka dapat berpikir secara abstrak atau tentang sesuatu yang abstrak. Remaja pun berspekulasi. Mereka mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan pertimbangan banyak alternatif pemikiran yang lain sehingga seringkali mereka mengalami konflik pemahaman. Internet dapat menjadi salah satu sarana remaja memperoleh informasi serta jawaban-jawaban dari masalah yang dihadapi. Internet dapat memperluas wawasan berpikir remaja, akan tetapi apabila seorang remaja kecanduan internet, ia menjadi terikat pada internet. Internet lalu dijadikan satu-satunya sumber kebenaran. Seorang remaja tidak lagi mampu membedakan hal-hal mana yang nyata dan hal-hal mana saja yang maya. Baginya yang maya juga nyata. Remaja menjadi kehilangan pola pikir sendiri. Pola pikirnya sangat dipengaruhi pola pikir yang ada di dalam internet. Perkembangan emosional. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak bagi remaja. Ketegangan emosi meninggi karena adanya perubahan fisik dan kelanjaran, pencarian identitas diri, serta konflik-konflik sosial. Selain itu, remaja sangat rentan terhadap pada orang lain tentang dirinya. Remaja sangat memperhatikan dirinya. Dalam diri remaja juga mulai tumbuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya lawan jenis. Internet dapat membantu perkembangan informasi atau emosi seorang remaja. Remaja dapat melampiaskan segala perasaan yang ada dalam dirinya dengan berbagai cara seperti lewat situs jaringan sosial, Facebook, atau Twitter. Remaja dapat menampilkan diri sesuai yang ia inginkan dalam internet. Akan tetapi, kecanduan internet dapat mengganggu perkembangan emosi remaja. Kecanduan internet dapat mengakibatkan gangguan mental seperti online intermittent explosive disorder, gangguan kepribadian berupa emosi yang meledak-ledak saat online.